Ustadz ya. Jadi kita bisa masih bisa nyambung walaupun almarhum sudah nggak ada, tapi silaturahmi dengan keluarga tetap tersambung, dan insya Allah kita bersama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya juga tidak panjang lebar. Terima kasih atas segala aturakan doa dan segala macam bantuannya dari awal sampai 7 harinya ini. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ustadz Abdul Maulud warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'lamu annal hasanat yudhibna sayyi'at fakadzalika sayyi'atu yubtiluna aslahul a'mal. Hadratil kiram, para asatid wal asatidah, para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Sahibul Musibah Bibinda Ustadzah Hasbiyah, keluarga besar almarhum Pamanda Bapak Anin bin Bapak Haji Rimin, yang mudah-mudahan selalu ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak RT, Bapak RW, segenap para jamaah majelis takziah yang hadir di malam yang ke-7, yang sama-sama kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan dan terus memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir kembali dalam rangka mendoakan orang tua kita, paman kita, abang kita, jamaah kita, almarhum Bapak Anin bin Bapak Haji Rinin. Mudah-mudahan almarhum senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah sempurnakan segala kekurangannya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pulang senantiasa membawa ilmu yang bermanfaat. Anak cucu kita Allah jadikan anak yang soleh dan solihat. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat teriring salam tidak terlupakan, semoga Allah juga limpahkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua, semoga Allah juga limpahkan kepada keluarganya, para sahabat tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis takziah malam yang ke-7, yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya pribadi bisa menyempatkan kembali hadir karena memang kemarin saya banyak agenda maulid yang masih harus saya selesaikan. Selesai dari sini saya lanjut ke Lubang Buaya, masih ada satu acara. Mudah-mudahan setelah usainya tahlil 7 hari ini, tentunya putra dan putrinya tidak berhenti mendoakan untuk almarhum ayahnya Bapak Anin bin Bapak Haji Rinin. Karena yang terpenting adalah doa dari seorang anak, doa dari seorang keluarga, doa dari istrinya, itu yang tentunya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keluarga kami mengundang para jamaah, yakin ketika perkumpulan itu ada 40 orang, ketika perkumpulan itu ada 30 orang, paling tidak ada 1 orang yang doanya dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada satu orang yang doanya nggak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya mudah-mudahan setiap malamnya kita bisa hadir, mudah-mudahan menjadi nilai amal soleh kita dan menjadi wasilah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa ada 4 perkara, arbaun, ada 4 perkara di mana manusia la tazulu qadama abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Sebelum manusia nanti dieksekusi, bahasanya keren banget tuh, bahasa SD. Sebelum orang nanti dieksekusi, ini nenek-nenek ngerti kagak dieksekusi ini. Sebelum nanti manusia itu diponis, nerakakah dia, surgakah dia, maka besok kita akan ditanya dulu 4 perkara, Pak. Nih kalau ada orang bersalah nih, biasanya kan ada istilah pemeriksaan gitu ya. Yang jadi saksi kadang-kadang aneh, bukan sulap, bukan sihir, masuk jadi saksi, keluar jadi tersangka. Dikasih pertanyaannya kagak kagok, 20 pertanyaan, 30 pertanyaan, bahkan interogasi nggak cukup 1 jam. Judulnya pas masuk seorang saksi, keluar jadi tersangka. Besok di hadapan Allah pertanyaannya cuma 4. Sebelum kita nanti diponis, bagian mana kita yang dapat. Makanya pertanyaan Allah ini adalah sebagai persiapan bakal kita yang hidup nih. Sebab kalau bicara Bapak Anin, Pamanda Bapak Anin ini insya Allah kagak usah diomongin lagi. Beliau insya Allah min alil khair wa ahlul jannah. Orang baik, anak-anaknya baik, istrinya orang soleha. Insya Allah, Allah lebih yakin dengan Ustazah Hasbiyah menjadi wanita yang hebat setelah tidak adanya seorang suami. Sebab perempuan mah biasanya gitu, Bang. Kalau kagak ada laki biasanya suka berubah dengan sendiri yang menjadi Wonder Woman, wanita hebat. Yang tadinya kagak bisa bawa motor, waktu ada laki, nggak ada lakinya gagah kemana aja dia nyampe. Yang tadinya kagak bisa hal-hal kecil, kan kalau ada laki makan nyuruh laki mulu, Bang, angkatin galon ngapa? Bang, gas Bang, masangin, saya takut banget Bang ngeri meleduk. Sekarang mah kagak ada laki, masang gas dewek, ngangkat galon dewek, kemana-mana dewekan, motong rumput dewek, benteng bocor dia naik dewek, keramik pecah dia pasang dewek. Wah, wanita hebat. Wanita itu hebat. Makanya Allah itu amat tahu. Hebat. Emang kalau ada laki memanja, manja. Tapi kalau kagak ada laki, terkadang wanita itu keluar wujud aslinya menjadi wanita yang hebat, yang kuat. Karena emang dari dulu udah dicontohin wanita-wanita hebat dari dulu juga. Dari dulu nggak ada wanita lemah, Bang. Dari dulu, Pak, ada Masyito, ada Asia, ada Umi Kulsum, ada Sumayyah, ada Siti Maryam, ada Siti Khadijah Al-Kubro, ada seorang wanita hebat Fatimah Az-Zahra. Wanita-wanita hebat. Maka Pak, persiapan bakal kita ada 4 persoalan yang bakal ditanya besok sebelum kita nanti diponis oleh Allah. Mana yang pertama? An umrihi bima abnahu. 1. 2. Wa an ilmihi bima fa'ala bihi. 3. Wa an malihi min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Yang keempat, wa an jismihi bima ablahu. Dah, itu pertanyaannya. Dah gitu aja. Paham, Pak? Iya. Belum, iya. Itu begitu tuh redaksinya. Redaksinya begitu, bukan redaksi sore ya. Iya, itu mah Trans 7. Yang pertama yang bakal ditanya besok pada KM an umrihi, tentang umur yang Allah kasih bakal kita. Allah kasih umur bakal kita terhitung dari kita balik. Ini kalau kata guru kita nih yang ngajarin dalam fikih, tandanya balik kan ada 3. Yang pertama dia umur 9 tahun. Yang kedua dia head. Yang ketiga dia ngimpi kawin itu, ya. Biasanya kalau laki udah dewasa umurnya 15 tahun. Dewasa lu ya, Bang? Udah ngimpi belum?
Ini kalau lu udah ngimpi kawin lu biasa udah gede lu bang. Dia wajib sholat, wajib puasa, wajib. Dia bukan kewajiban orang tua kok. Makanya Pak maaf nih, anak kalau udah balik, kita punya anak bujang nih, atau punya anak perawan. Anak perawannya udah men, udah head, atau anak bujang kita udah umur 15 tahun, kemudian udah ngimpi kawin. Maka keputusannya adalah orang tua itu sudah putus kewajiban kepada anaknya. Dalam arti kewajiban syar'i udah jatuh ke anak tersebut. Jadi kita udah tinggal nyuruh aja deh. Kan kalau lagi bocah mah kita ajarin tuh, agak sholat, diajarin. Makanya kalau udah gede Pak, kudu ada penyerahan. Kudu ada penyerahan kewajiban syariat Islam. Sebab bocah kalau udah balik, artinya dia udah kena hukum syara. Dosa, tuh pahala, sholat, udah wajib. Makanya ini yang jadi orang tua kalau punya anak udah balik, kudu dipanggil dalam 4 mata, kalau kata Tukul begitu. Dipanggil kudunya, Tom, Neng, sekarang lu udah gede, lu udah head, lu udah umur 15 tahun. Dari sekarang mah baiat. Baiatnya gimana mak? Lu udah kena kewajiban sholat, lu udah kudu wajib puasa, jangan berani ninggalin sholat, jangan berani ninggalin puasa, sebab bukan lagi kewajiban emak udah ngegebuk, tapi ini sudah kewajiban kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Pak. Jadi udah selesai itu. Kalau bocah udah balik, udah gede, udah selesai. Tuh, dihitung Pak amal kita, umur kita ditanya. Dari umur 15 tahun, dari masa balik, sampai kita meninggal dunia. Ini kan almarhum umurnya berapa ya? 58 tahun. Apa ditulis, gue baca aja. Orang kagak ketemu di Facebooknya. 1963 sampai 2021, 58. Ambil seumur sama bapak saya. Bapak saya 58 adalah, emak saya masih muda. Ya, karena SMA udah kawin. Kalau di Hasbiah kayaknya tuaan di Hasbiah kali. Iya, apalagi emak saya sama Yama. Itu nenek-nenek Pak, pusaka tinggal aku itu nenek-nenek. Semati Stalim sepuhnya tinggal dia doang udah. Iya, Mayama, doain biar sehat beliau Pak. Itu akinya dari Bogor masih ada. Ini masih gagak. Dari Bogor naik motor, gua kagak sanggup. Mending nyewa Grab mobil kita dari Bogor pakai motor coba. Masya Allah, biar sehat Ki. Iya, memang gagah. Biarin emang bocah karang mah kayak saya, kayak abang manja bocah karang mah. Iya, lihat aki-aki kalah kita bang. Naik motor ya, bocah muda mah paling sampai puncak doang. Atau aun turun. 71 Bang Joni, 71 abang mah baru 52 ge udah aduh. 71 adanya mau tua malam ini saudara, ternyata mengalahkan pada KM. Ya, luar biasa. Iya, Masya Allah. Ayo kita ngerokok lagi ntar. Ini ditanya yang pertama, umurnya dipakai apa? Umurnya diapain? Itu yang bakal ditanya ame Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sebabnya? Karena Allah udah ngasih kesempatan bakal kita Pak. Maka mudah-mudahan Pak ingat, tahun makin ganti nih, bentar lagi kita tutup tahun Masehi Pak. Sekarang 2021, besok nggak kerasa 2022. Ya Allah, walaupun emang virusnya belum selesai Pak, emang belum selesai, kita cuma tebang berdoa. Emang ternyata itu pada KM Siti Corona rupanya selingkuh dia. Selingkuh sama virus juga, tapi om namanya Omikron. Makanya hasil perselingkuhan si Siti Corona sama Omikron punya anak 2 Bang Murad, laki sama perempuan, Delta sama Beta gitu ternyata sejarahnya. Makanya besok PPKM lagi. Itu tandanya Pak, nambah tahun, hakikatnya umur kita makin berkurang. Sebab kita kagak tahu sisa umur kita berapa lagi. Nggak ada yang tahu. Semua udah ditaker. Bapak Anu umurnya 50 kurang 2 hari. Bapak Anu umurnya 62 kurang sebulan. Bapak ini umurnya tebang 72. Masya Allah. Selama itu kita diberikan kesempatan, dirahasiakan, kita nggak pernah tahu kapan dan berapa lagi sisa umur kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka fi umurona mubarakatan. Ya Allah, aku minta kepadamu umur yang penuh dengan keberkahan.
Makin tua ibadahnya makin kencang, makin tua ibadahnya makin giat, makin tua ibadahnya makin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menutup kemungkinan yang muda bisa duluan, yang tua bisa belakangan, atau gantian, yang tua belakangan, yang muda bisa duluan. Kita nggak pernah tahu. Itu satu. An umrihi, bakal ditanya sama Allah tentang umur kita. Yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmu pengetahuan. Ngaji tiap minggu, apalagi mama mah kalau maulid sehari bisa 3 kali 4 kali maulid, ya kan? Sehari 4 kali bisa, itu kayak minum obat. Itu yang kedua, ilmunya bakal ditanya, Pak. Apakah dengan ilmu itu kita nambah iman kita ame Allah, atau sebaliknya kita semakin turun ilmu kita, ibadah kita ame Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, jangan sampai sholat kita ditolak pas mati, besok nanyain, ya Allah sholat saya mana ya Allah, ya Allah sedekah saya mana ya Allah, ya Allah puasa saya mana ya Allah. Dia ibadah kagak pakai ilmunya, makanya ilmu itu yang akan dipertanyakan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal tanpa ilmunya, amal itu ditolak tak diterima. Cuma Pak, jadi beramal tapi tidak ilmu, gagal. Ilmu kagak pakai amal juga gagal. Yang kuduknya mah beramal disertai dengan ilmunya, dia punya ilmu kudu banyak amalnya. Begitu Pak, hidup dua. Tiga. Wa an malihi min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Yang ketiga yang bakal ditanya ame Allah besok di Mahkamah Konstitusi, di peradilan Allah, sebelum orang itu divonis surga apa neraka. Yang ketiga yang bakal ditanya ame Allah adalah wa an malihi min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Yang ketiga yang bakal ditanya adalah soal banda kita, soal harta kita, soal apa yang kita punya. Min aina tasabahu, dari mana kita dapetin itu harta. Wa bima anfaqahu, kemana kita sedekahin harta kita. Ingat, nggak ada yang bisa nolongin kita, nggak ada yang bisa jawab pertanyaan munkar wa nakir, kecuali itu semua atas amal baik kita, amal soleh kita Pak. Ingat, hidup mah ibarat mampir di warung kopi. Ini udah saya ngomong belum nih masalah warung kopi ini? Nih belum ya? Hidup mah kayak orang mampir di warung kopi. Bapak kalau habis ngopi makan gorengan 5, perut kenyang, kopi selesai, rokok selesai, saya yakin pulang ke rumah. Nggak mungkin Bapak nginep di warung. Kalau Bapak nginep di warung, saya curiga itu warung rada basah. Sebab orang rada demen sama yang basah-basah. Begitu bukan bro? Kalau ada laki kita betah di warung, kudu curiga kok. Jangan-jangan itu warung rada basah. Sebab kalau udah mainnya di basah-basahan begitu, bahaya. Hidup kayak kita mampir di warung kopi. Selesai ngopi, 1 batang rokok, makan gorengan, kenyang, hajat kita udah terpenuhi. Saya yakin Bapak pasti pulang ke rumah kembali. Segitulah dunia. Makan bakso semangkok enak, walaupun katanya baksonya terkenal, bakso Sukmawati yang ada di Nagrak dekat rumah SBY. Enak semangkok, makan 2 kali masih enak, 3 kali kurang enak, 4 kali mabok, 5 kali keluar lagi. Sesaat dunia mah Pak, enaknya tebang dari tenggorokan doang, lewat tenggorokan sudah diproses mah keluarnya sama. Nggak pernah ada ceritanya orang habis makan pizza Domino, orang habis makan pizza Hut yang ada 1 meter panjangnya, perutnya mules, dia tahan. Sayang ini pizza 250.000 1 meter, 5 varian rasa, pizza Amerika, pizza rasa Prancis, pizza ini dan itu, 5 varian rasa. Enggak Pak, tetap aja kalau perut minta nuntut mah dia jongkok, nggak ada yang dia tahan. Bu, Pak, terusin. Terusin apa ayo?
Nggak ada. Itu dari mana harta kita dapat? Nggak ada. Semuanya. Makanya Pak, kalau kita pengen dikasih gampang, urusan kita ame Allah gampang. Fa amma man aqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sampai orang yang rajin sedekah, fa'amman a'to. Kemudian yang kedua, wattaqo, dia bertakwa ame Allah. Yang ketiga, wasaddaqo bil husna, dia membenarkan janji Allah, maka Allah bakal kasih janji buat dia. Fasadu yassiruhu lil yusra, bakal dibukain semua pintu kemudahan. Tapi sebaliknya bos, wa amman bakhila, sampai orang yang pelit, meregehese, buntut kasiran, pantat kuning, orang ngasih bisa. Wa amman bakhila, dia pelitnya kebangetan, wastagna, memperkaya dirinya sendiri, wa kadzdzaba bil husna, dia ngebohongin janji Allah, itu juga dikasih jalan sama Allah. Tapi jalannya fasanu yassiruhu lil usra, bakal dibuka pintu kesulitan untuk orang tersebut. Jadi pilihan kita cuma dua Pak, mau yusro atau usro, mau dibukain jalan gampang atau jalan yang rada ribet. Syaratnya sama, ada 3 juga sama. Kalau pengen gampang, 3 syaratnya, atau wattaqo wasaddaqo bil husna. Kalau dia pengen dikasih jalan ribet, gampang, itu dia ada 3 syaratnya, bahila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Gampang. Hidup mau dua Pak. Umen 2 pilihannya. Umen di bahasa kampung rambutan, bukan umen ya. Kampung rambutan ada bahasa umen gitu. Iya, umen 2. Ya tebang 2, tebang. Ini mah tembang nih, yang pakai kulit mah nih. Ini mah tembang, San Murad. Iya, ini mah tebang. Iya, kagak pakai M. Kalau pakai M tembang gitu. Cuman 2 hidup mah. Kalau dia kagak di depan, dia di belakang. Kalau dia kagak di belakang, dia di depan. Cuma 2. Kalau kagak di atas, dia di bawah. Kalau gak sukses, dia gagal. Kalau dia gagal, berarti kagak sukses. Hidup cuma 2. Belokan dalam perjalanan cuma 2. Kalau kagak ke kanan, pasti belok ke kiri. Kalau dia belok kiri, pasti kagak belok ke kanan. Sebab kalau lurus aja, saya yakin dia nyebur ke jurang. Hidup seperti itu. Maka pilihannya mendua, yusra atau usra. Maka harta yang kita punya ini pun bakal ditanyakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ini yang terpenting, wa anjismihi bima ablahu. Yang bakal ditanya nanti di Mahkamah Konstitusi adalah tentang anggota tubuh kita. Dipakai apa itu anggota tubuh kita Pak? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kata engkong saya dari Bogor, tiluhur sausap rambut jeung ketombena, dihadap saibas dampal jeung rombeheunana. Anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki bakal ditanya. Makanya tadi di surat Yasin kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bakal ditanya Pak, mulut kita dikunci amin Allah, tangan ngomong, kuping kita ngomong, mata kita ngomong, ngasih persaksian. Itu yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin majlis takziah malam yang ke-7 yang sama-sama kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyok, kita siapin 4 perkara ini. 1, siapin tentunya adalah umur kita. Gunakan umur kita sebaik-baiknya sebelum nanti Allah memanggil kita nyusul Bapak Anin. Yang kedua yang bakal ditanya adalah ilmu. Mari kita gunakan ibadah kita laksanakan sesuai dengan ajaran yang ada, perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, selagi kita masih dititipkan harta, tabungkan harta itu untuk negeri akhirat yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, gunakan anggota tubuh kita mumpung sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa menjadi orang yang beruntung, untung di dunia dan untung di akhirat, dan telah kita Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين. Oh iya udah, sok doa dulu, keluarin dulu. Doa mah nanti banyak yang lain kali. Hadirin para jemaah rahimakumullah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada besar manfaatnya, khususnya bagi saya yang nyampein, umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Pak kita ketemu lagi silaturahim kita, karena memang saya juga jauh juga. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Bibinda Ustazah Hasbiah Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah senantiasa berikan ketabahan, anak-anaknya yang kuliah, yang kerja, yang sudah menikah, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Terima kasih, mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تجعل قبوره حفرة من حفر النيران اللهم إنا نسألك البركة اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق سورة الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم افتح لنا يا الله أبواب الخير افتح لنا يا الله أبواب الرحمة افتح لنا يا الله أبواب المغفرة افتح لنا يا الله أبواب الشفاعة افتح لنا يا الله أبواب الصحة افتح لنا يا الله أبواب العلم افتح لنا يا الله أبواب الرزق ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.